maksimal sampai 5 harokat. Kita panjangkan sepanjang paling tidak 2 kali alif, ya. 4 harokat itu ukurannya seperti kita baca alif 2 kali. Alif, alif, ma'i, nah, gitu ya. Was-sama'i wat-tariq. Jadi ma-nya dipanjangkan 4. Kalau mau lewat sedikit ya sampai 5 maksimal. Nah, kemudian setelah itu ada wat-tariq. Waw ini hurufnya tipis, ya. Ketemu dengan to hurufnya tebal. Maka hati-hati pengucapannya, jangan sampai wato. Jadi wa-nya jadi tebal. Wo, ya. Was-samaa'i wat-tariq. Wat-tariq. Wa-nya tipis, begitu masuk ke to-nya tebalkan. Dan ingat di to itu ada tasydid. Ya, ada tasydidnya, maka ditahan dulu baru lepas. Wat-tariq. Kemudian to-nya hanya 2 harokat saja. Yang sering terjadi kesalahan itu to-nya lebih dari 2 harokat. Was-samaa'i wat-tariq. Nah, ada yang lebih dari 2 harokat. Nah, itu salah, ya. Jadi cukup 2 harokat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian diakhiri dengan huruf qaf yang disukunkan, maka ada qalqalah, ada pantulan. Tariqo. Nah, kalau dia huruf qaf, maka pantulannya harus tebal. Iqo, ya. Wat-tariqo. Nah, ditebalkan pantulannya. Jadi bukan wat-tariq. Nah, bukan q, ya. Wat-tariq, enggak. Kurang tepat. Jadi kita tebalkan pantulannya. Wat-tariqo, ke atas bunyinya. Oke? Saya bacakan lagi, nanti diikutin. Was-samaa'i wat-tariq. Ya, 1 2 3. Was-samaa'i wat-tariq. Ya. Kemudian wa ma adraka mat-tariq. Ya. Wa ma adraka mat-tariq. Ya. Ya. Wa ma adraka. Di situ ada 2 kata. Wa ma 1 kata, adraka 1 kata yang berbeda. Ma itu panjang. Wa ma awalnya 2 harokat saja, tetapi setelah bertemu dengan hamzah, wa ma adraka. Ya, ada di situ ketemu hamzah, maka hukumnya pun berubah. Yang tadinya 2 harokat menjadi bisa dibaca 2, bisa dibaca 4, sampai bisa dibaca 6 harokat. Disebut dengan mad jaiz munfasil, yaitu ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Wama 1 kata, adraka 2 kata. Nah, 1 kata yang berbeda. Jadi ketemunya di dalam 2 kata. Berbeda dengan yang was-sama tadi. Kalau was-sama namanya mad wajib karena ketemu hamzahnya dalam 1 kata. Nah, kalau yang ini wa ma adraka ketemunya dalam 2 kata. Tuh. Maka hukumnya pun berbeda. Ya, hukumnya berbeda. Dan di sini pun banyak juga perbedaan-perbedaan pendapat, ya. Was-sama wa ma adraka, ya. Wa ma adraka itu kalau misalnya
di awal kita membaca 2 harokat, karena ini nanti pilihan jatuhnya. Wa ma adraka, boleh 2, boleh 4 sampai 6. Nah, maka nanti pilihan-pilihan ini menyesuaikan dengan jalur yang kita baca, melalui jalur siapa. Nah, ini kalau sudah main jalur itu bahasanya agak sulit ya, karena terkait dengan qiraah, ilmu qiraah. Nah, nanti kita ambil yang paling simpelnya saja, kita ambil yang biasa dibaca dalam riwayat Hafiz ya. Kita panjangkan sepanjang-panjangnya, paling tidak minimal 4 harokat. Maka ada salah satu ulama yang pernah saya jumpai ya, ada satu guru orang Suriah. Ketika saya tanya, beliau menjelaskan bahwa kadar dari mad jaiz itu harus ditentukan pada mad wajibnya. Kalau mad wajibnya kita baca 4 harokat, maka mad jaiznya pun harus 4 harokat juga, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Nah, kalau mad wajibnya lebih dari 4 harokat, 5 harokat misalnya, maka mad jaiz pun harus lebih dari itu. Nah, itu jadi nggak boleh kurang. Nah, ini dalam jalur yang biasa kita gunakan ya. Nah, maka nanti yang perlu yang perlu ditanamkan konsisten. Kalau di ayat pertama sudah kita baca 4 atau 6 harokat, maka di ayat berikutnya pun harus sama gitu. Meskipun memang ada yang membolehkan berubah-ubah. Ayat pertama 2 harokat, ayat kedua ketemu lagi cuma 4 harokat, ayat ketiga ketemu lagi nanti dibaca 6 harokat. Koktail, jadinya campur aduk. Nah, meskipun ada yang membolehkan, tapi mayoritas ya, guru-guru kita itu melarang. Jadi harus konsisten. Termasuk tempo bacaan juga jangan berubah-ubah. Di awal pelan, agak capek dikit berubah gitu ya, jadi cepet gitu. Nah, jadi dalam satu majelis itu harus satu tempo, tidak boleh berubah-ubah. Kalau mau selesai, mau disudahi tempo yang pelan itu, tutup dulu ya, selesaikan dulu bacaan, shadaqallahul azim, jeda dulu sedikit, baca lagi, baru kalau mau dirubah. Jadi tidak dicampur adukkan temponya. Nah, itu. Nah, ini terkait dengan adab ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan ini nggak ada kaitannya dengan merubah makna, nggak gitu, nggak ada. Ya, jadi kalau tempo ya ini terkait dengan adab kita. Jadi kalau baca ya harus konsisten. Dari awal kalau dibaca 2 harokat saja. Tuh, jadi jangan berubah-ubah. Kembali lagi ke ayat kedua. Jadi wa ma adraka kita panjangkan sebagaimana kita memanjangkan was-samai. Ya, kita panjangkan 5 sampai 6 harokat ya. Kemudian mat tariqa sama, masih qafnya harus ditebalkan. Saya ulang lagi. Wa ma adraka mat tariq. Ya, 1, 2, 3. Wa ma adraka mat tariq. Ya. Berikutnya lagi. An-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib. Ya. Tsaqib. Tsaqib. Ya, jadi bacanya tipis saja. Ya. Kemudian in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. In kullu nafsin lamma
ما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ. Ya. كل نفس لما عليها حافظ. Oke. Pertama, in kullu, ya, bunyinya ing ang. Berbeda dengan huruf yang lain. Huruf yang lain itu bunyinya misalnya ta, an, ya, ikhfanya samar-samarnya tinggi. An. Nah, ini kalau ketemu kaf atau ketemu qaf, samar-samarnya jadi berubah. Samarnya itu paling rendah. Ing, jadi bunyinya ing, eng, ya. Jadi kalau bunyinya eng itu, kalau kita pencet hidung, dia tidak akan mengalir suara. Ya. Kalau masih ada ngalir suara berarti belum tepat. Ing, langsung mati. Jadi bukan i kullu i, enggak, tapi ing, mati. Kalau dipencet hidungnya langsung mati. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. 'Alaiha hafiz. Ya. 'Alaiha menggunakan huruf ha. Hafiz menggunakan huruf ha. Jadi dua huruf yang berbeda. Kemudian diakhiri dengan dha. Dha ini sifatnya tebal. Maka kalau kita sukunkan, sifat tebalnya tetap harus mengalir, ya, harus ada. Hafil, fil, ya. Dia punya sifat rokhawah, mengalir suara. Jadi suaranya harus dialirkan sedikit. Hafil, el, nah segitu. Ya, kita tebalkan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, 1, 2, 3. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Bukan hafiz. Hafiz tipis Allah-nya. Ya, harus tebakan. Hafiz. Coba. Hafiz. 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 Nah, bunyinya bukan hafiz, ya, bukan z, tapi pakai dha. Dha itu di mana? Ujung lidah kita tekan pada ujung gigi. Tempelkan ujung lidah ke ujung gigi. Jadi agak nongol sedikit lidahnya. Kemudian tegangkan lidah, pangkal lidah kita tegangkan, naikkan ke atas langit-langit. Hafil, hafil. Nah itu. Dan diantara sifat dha itu mengalir suara. Jadi kalau kita tekan suaranya alirkan sedikit. Hafil, nah segitu. Oke, kita ulang lagi. In kullu, 1, 2, 3. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ya. Khuliqa min ma'in dafiq. Ya. Khuliqa min ma'in dafiq. Ya. Ya, kalau ini fiqo enak ya. Fiqo. Kemudian yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ya. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib.
Ya. Iba. Bainas sulbi. Baina tipiskan, sulbi. Bainas sulbi. Bainis. Bainis. Oh ya, baik apa? Bainis sulbi. Ya. Bainis sulbi, shadnya ditebalkan. Bainis sulbi. Bainis. Nah, kemudian wattaraib. Iba. Ya, roknya dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Iba. Wattaraib. Ya. Ya, yakhruju. 1 2 3. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Berikutnya, innahu ala raj'ihi laqadir. Ya. Laqadir. Laqadir. Nah, roknya tebal apa tipis? Tipis. Tipiskan roknya. Laqadir. Ir. Laqadir. Ya, bukan laqadir. Dir. Nah, itu jadi tebal roknya. Dir. Ya. Kemudian yauma tublas sarair. Ya. Yauma tublas sarair. Kemudian fama lahu min quwwatin wala nasir. Ya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ya. Fama lahu min quwwah. Ya, ada ikhfa'nya, harus disertai dengan gunnah. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wala nasir. Ya. Roknya tipis, shadnya tebal. Nasi, si. Nasir. Nah, roknya tipis lagi. Nasir. Ayo, fama lahu. Ulang lagi. 1 2 3. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ya. Kemudian was-samaa'i dzatir raja'. Ya. Was-samaa'i dzatir raja'. Ya. Dzatir raja'. Raja'ir raja'. Ya. Dzatir ra. Ya. Raja'. Raja'. Jadi jimnya sukunkan, baru ainnya dialirkan. Raja'. Was-samaa'i dzatir raja'. 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 Ya. Ulang lagi. Was-sama. 1 2 3. Was-samaa'i dzatir raja'. Jangan baca raja'i, ya, jangan baca i. Disukunkan. Kemudian wal ardi dzatis sada'. Ya. Wal ardi dzatis sada'. Wal ardi dzatis sada'. Ya. Sada'. Wal ardi dzatis sada'. Kemudian innahu la
juga harus mengalir. Ya. Dzatis sad' laqaulun fasl ya. Laqaulun fasl itu ya. Ya, kita ulang lagi. Innahu 1 2 3. Innahu laqaulun fasl. Kemudian wa ma huwa bil hazl ya. Wa ma huwa bil hazl. Hazl. Nah, ya. Lil kafirina amhilhum ruwaida. Ya. Jadi biasanya kalau ruwaidah ini seperti panjang lebih. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Itu depan. Jadi mad arid disuk. Keenakan ya. Jadi temponya harus sama dari awal, dari ayat pertama sampai terakhir, sampai rukuk misalnya. Maka tempo tidak boleh berubah-ubah, harus sesuai. Oke, diulang sekali lagi. Famahil 1 2 3. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Iya. Cukup ya. Ada yang mau tanyakan dulu dari segi bacaan? Nanya Tad, Ya. kalau mad wajib kan wajib dibaca 4 gitu ya. 4. Itu sebenarnya secara ini kalau misalnya dibaca 2 harokat gitu, misalnya ya karena sengaja atau nggak sengaja, itu secara makna apakah ada perubahan atau menyalahi kaidah tajwid saja? Ya. Secara makna tidak berubah kecuali enggak dibaca panjang. Baru berubah. 1 harokat maksudnya gitu ya. Jadi nggak dibaca panjang itu maksudnya gimana? Dia enggak panjang, 1 harokat aja. Oh iya. Sama iwal tariq. Tapi kalau masih 2 harokat gitu, wasamai masih benar apa masih selamat. mesti selamat. Udah. Tapi nggak benar ya. Itu tidak mempengaruhi makna kalau hanya dibaca 2 harokat. Tapi kita menyalahi kaidah. Kaidah tajwid. Siap. Yang penting harusnya panjang. Yang harusnya panjang kan jangan harusnya panjang dibaca pendek atau harusnya pendek dibaca panjang. Nah itu bisa berubah makna, berubah arti. Tapi itu juga tidak selalu tadi ya. Kayak misalnya gini, pernah baca juga bahwa malikinya di Al-Fatihah dengan malikinya di An-Nas sebetulnya secara makna sama juga ternyata. Sama ya, walaupun yang satu dibaca matobi, yang satu enggak. Nah ini babnya beda. Babnya beda. Sama dalam arti makna
Ya, Maliki. Al-Fatihah sama An-Nas. Al-Fatihah ya, Al-Fatihah sama An-Nas. Maka secara makna nggak berubah, tapi secara riwayat dia yang berubah. Ya. Jadi riwayatnya pakai imam siapa, qiraatnya imam siapa. Siap. Ya, jadi nggak boleh dipendekkan kecuali kita dari awal menggunakan riwayat imam yang berbeda. Meskipun ada tata cara atau ada yang membaca dengan menggabungkan beberapa riwayat, tapi penggabungannya itu konsisten dari awal baca sampai selesai baca itu digabung terus. Jadi bukan ayat pertama pakai riwayat ini, ayat kedua pakai riwayat ini, ayat ketiga pakai riwayat yang lain lagi. Nah itu yang boleh. Jadi dalam satu majelis harus dalam satu ayat itu harus koktail kalau memang mau digabung. Jadi bukan riwayat pertama pakai ini, riwayat kedua pakai ini ya. Tapi kalau mau koktail, mau gabung itu dari ayat pertama, satu ayat itu harus gabung. Contoh kayak misalnya saat ini ya, saya itu setorannya menggunakan 3 riwayat. Jadi setoran sama salah satu guru kita di Bogor, Syekh Sufyan itu ya, adik daripada Nuruddin Nur Marbu, pernah dengar nggak? Yang ada pesantren di Bogor, Al-Banjari, yang Banjar, orang Banjar, orang Kalimantan. Nah itu kalau setoran sama beliau, saya diwajibkan untuk menggunakan 3 riwayat sekaligus. Memang agak puyeng. Satu surah, satu ayat itu bisa diulang berkali-kali. Dan bukan hanya 3 riwayat, tetapi setiap riwayat itu punya beberapa versi. Nah nanti setiap versinya harus dibacakan. Jadi kalau satu ayat itu bisa sampai 6 kali saya ulang satu ayatnya. Setiap bukan satu ayat, satu penggalan ayat gitu ya. Itu bisa sampai 6 kali diulang. Pertama riwayat ini, nanti di riwayat ini sudah tergabung dengan riwayat yang satunya lagi. Nanti dari sisi yang lain begini, terus bisa sampai 6 kali. Kalau pas ketemu yang nggak ada perbedaan, lancar. Satu bacaan dipakai untuk 3 riwayat. Nah itu ada, itu bisa. Tapi nggak semua ayat, beberapa ayat tertentu saja. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah maknanya berubah? Tidak. Jadi maknanya tetap sama, hanya saja riwayatnya, cara bacanya berbeda. Oke, silakan lanjut. Nggak nyampe lah kita mah. Makin leng-leng gitu. Bagi dua. Tamat riwayat. Sampai ayat 8. Kata gue saya tamat riwayat. Dari ayat 9 sampai 17.